hatiku ku rindu menyembahmu. Mari bersama-sama serukan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau
Amin. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan sebab Dia yang beri kita sukacita. Amin. Haleluya. Kami sungguh bersemangat pada malam hari ini Tuhan. Kami mau menari buat Tuhan. Kami mau bersukacita bernyanyi buat Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu setia, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Haleluya. Sorak-sorai juga buat Tuhan Yesus. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Kami mau berjalan Tuhan, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Sama-sama katakan kasih-Mu, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesus. Kami mau menari, kami mau menyanyi buat Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Sama-sama katakan kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Yes Lord. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu. Bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, Kaulah sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Sama-sama katakan sukacitaku. Haleluya. Yang masih bersemangat memuji Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya.
Kita percaya kita mau nyalakan api Tuhan pada malam hari ini. Ada Roh Kudus tercurah atas setiap kita. Amin. Haleluya. Woo. Mari kita memuji Tuhan lebih lagi bersama-sama. Jiwa bebas terlepas
and to the ends of the earth. Go into the world and preach the gospel to all creation. John, wake up. All of you. Wake. Come. What are we doing? We're praying. Now we can leave this place. Now spread his word. Master. Look at us. We have no money. No silver, no gold. But what I have, I give you in the name of Jesus of Nazareth. Rise up and walk. It's through Jesus that this man walks again. God sent us his servant, Jesus, and God raised him again from death. We are his witnesses, and the Holy Spirit is with us and makes us strong. Jesus is alive. Tiba saja kita akan berikan persembahan kita. Persembahan yang pertama itu persembahan penginjilan. Sebelum kita memberikannya, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat setiap berkat yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami juga bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama di ibadah minggu ini Tuhan.
Dan di tengah-tengah ibadah kami Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Berkati persembahan kami ini Tuhan, biarlah hanya digunakan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan saja, digunakan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal nama Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan, biarlah Tuhan yang mengembalikannya berlipat kali ganda. Kami siap memberikan persembahan kami, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Jemaat selamat memberi. Allah Roh Kudus, penuhi
bilang begini, angkat tangan kita. Ini lagunya luar biasa. Kita berkata Roh Kudus penuhi kami, penuhi setiap kita. Come Holy Spirit, Holy Spirit. Kami lebih lagi. Fill me, penuhi kami Tuhan. Here can we devour your spirit. Lord, I cry for Holy Spirit. God, Holy Spirit.
bersyukur. Engkau penuhi kami. Engkau penuhi setiap kami di tempat ini. Roh Kudus menjamah. Roh Kudus menjamah gereja. Thank you. Engkau yang menuntun setiap kami kepada jalan yang benar. Engkau yang menguatkan setiap jemaatmu di tempat ini. Engkau yang menuntun setiap langkah kami dengan kuat kuasa. Kalau orang Israel, mereka berjalan di padang gurun, tiang api dan tiang api. Itu adalah penyertaan-Mu yang sempurna yang menuntun umat Israel. Dan kami bersyukur, Roh Kudus jauh lebih dahsyat, yang menuntun gereja, yang melingkupi setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami berjalan bukan dengan kekuatan kami. Kami berjalan bersama dengan Tuhan yang menuntun setiap langkah-langkah jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sebentar kami akan duduk diam mendengarkan sabda firman. Ajar kami Tuhan, bentuk kami pada hari ini. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom jemaat Tuhan. Hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus. Ada gereja-gereja yang merayakan ibadah doa 10 hari ibadah pencurahan Roh Kudus. Tidak masalah. Karena prinsipnya adalah mereka merindukan Roh Kudus. Tetapi bukan berarti kita mengharapkan pencurahan itu terjadi karena itu sudah terjadi. 2000 tahun yang lalu Roh Kudus sudah dicurahkan atas gerejanya, dan Roh Kudus tanpa hari Pentakosta pun dia bekerja. Jadi besok bukan hari Pentakosta lagi. 1 minggu kemudian udah bukan hari Pentakosta lagi. Bukan berarti Roh Kudus gak bekerja. Masih terus Roh Kudus bekerja. Hanya di hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta, kembali kita diingatkan apa yang menjadi dampak dari pencurahan Roh Kudus atas kehidupan orang percaya. Dampak pencurahan Roh Kudus yang mengubahkan kehidupan orang percaya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan kembali dengan satu tema, yaitu angin dan api, saudaraku. Kenapa angin dan api? Mari kita bisa melihat kembali. Yuk kita bangkit berdiri semuanya. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Saya mengundang jemaat Tuhan semuanya bangkit berdiri, kecuali yang di rumah-rumah. Anda gak bisa bangkit berdiri karena Anda mungkin di sofa. Tapi kalau Anda mau bangkit berdiri silakan. Tidak masalah bangkit berdiri ya. Mari kita lihat dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Saya membaca ayat, kita baca sama-sama saja ya, supaya terrekod suaranya di live streaming. Demikianlah firman Tuhan. 2-3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Demikianlah pembacaan kita pada malam hari ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, dan berbahagialah setiap kita yang merenungkan, dan yang lebih lagi yang berbahagia setiap kita yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, hari ini saya akan mengajak kita untuk berbicara tentang dua topik dari pencurahan Roh Kudus dari hari Pentakosta, hari lahirnya gereja. Bagaimana dari Kisah Rasul pasal 2 ayat pertama sampai dan 4. Di sini ada dua fenomena yang kita bisa lihat ketika mereka berdoa. Bukan hanya 12 murid tapi 120 murid. Ketika mereka berkumpul, mereka berdoa di upper room. Upper room itu loteng Israel ya, di loteng di Yerusalem. Mereka naik ke atas, mereka berdoa. Kurang lebih 120 orang. Dan ketika mereka bertekun di dalam doa, bukan satu hari mereka bertekun. Mereka bertekun selama 10 hari. Dan tepatnya pada hari Pentakosta,
Di situ terjadilah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dan dua fenomena yang terjadi yang dicatat dalam Kisah Rasul pasal 2 yang ditulis oleh tabib Lukas, dokter Lukas kepada Theophilus. Coba kita lihat di pasal pertama, di ayat yang pertama itu ditujukan kepada Theophilus, dan di sini dikatakan tiupan seperti angin keras. Lalu kemudian ayat yang ketiga, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Jadi dua, tiupan angin yang keras dan lidah api. Saudaraku dikasih Tuhan, kalau sekarang gereja ini kan banyak menggantikan pencurahan Roh Kudus, seakan-akan manifestasi Roh Kudus itu memenuhi jemaatnya. Terima, ya drumnya ya, mungkin drum terus musik gitu ya. Nah kalau zaman dulu gak ada begitu. Ini asli, tidak ada musik, semuanya akapela. Tahu akapela? Tidak ada alat musik yang dimainkan, tapi suara ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, suaranya seperti yang seperti itu. Dan itu disaksikan oleh setiap orang-orang. Mereka yang ada di bawah melihat loteng, mereka melihat sesuatu hal yang berbeda, saudaraku. Seperti kejadian alam, dan mereka melihat ini sepertinya ada yang aneh, sepertinya mereka ini mabuk. Tahu mabuk ya? Orang Israel bilang begini, kalau mereka mabuk pesta pora biasanya itu kan kayak ada angin, fenomena angin yang dimana dianggap itu kutuk. Tahu kutuk ya? Allah marah kepada mereka, padahal enggak. Itu adalah penyertaan Tuhan, suatu tanda bagaimana para murid mereka dipenuhi Roh Kudus. Makanya semua orang yang melihat di bawah, mereka melihat satu perkumpulan yang berdua di upper room, mereka semua tercengang-cengang. Mari kita lihat Pentakosta. Saudaraku dikasih Tuhan, ini yang menarik. Kenapa ketika pada hari Pentakosta, kalau kita bisa kembali lihat etimologi dalam bahasa aslinya Yunani, itu Pentekoste artinya hari ke-50, hari panen. Di tradisi Yahudi dalam Keluaran, Imamat juga dicatat bahwa Pentakosta itu adalah hari raya panen gandum, perayaan 50 hari setelah Paskah. Jadi Yesus itu luar biasa. Makanya dalam perjanjian lama, semua korban-korban yang ada dalam perjanjian lama itu adalah bayangan dan wujudnya adalah Yesus. Makanya jemaat Tuhan kalau baca kitab Kejadian, bukan Kejadian, Keluaran masih bisa dimengerti lah. Nah kalau sudah masuk ke Imamat, Bilangan, Ulangan, nah ini agak sedikit berat-berat. Tapi pelajari pelan-pelan, lihat setiap korban demi korban, kain, tirai, peraturan-peraturan, najis dan tidak najis begitu. Semua itu adalah bayangan dan wujudnya adalah pribadi Yesus sendiri. Dan di Pentakosta, di zaman Yahudi, di zaman orang Israel, zaman kuno orang Israel, mereka sudah merayakan namanya panen gandum yang disebut dengan Savot. Dan itu adalah panen raya. Dan tidak kebetulan kenapa Yesus berkata kepada para murid, jangan keluar dari Yerusalem, tunggu, nantikan janji Bapa. Alkitab mencatat mereka berdoa dan mereka tidak pernah terfikir, sekali lagi, mereka tidak pernah terkonsep, tidak pernah terfikir kapan Roh Kudus dicurahkan. Tapi mereka tetap setia. Dan ternyata mata kita yang sekarang ini dibukakan, dan mata Petrus juga dibukakan. Kalau kita lihat ke Kisah Rasul pasal 2 ya, ternyata Petrus berkhotbah loh. Dia bongkar tentang apa? Kitab Joel pasal 2. Petrus bicara tentang Nabi Yoel, tentang nubuatan Yoel, pencurahan Roh Kudus. Makanya ketika Roh Kudus itu dicurahkan, tepatnya di hari Pentakosta. Kenapa? Karena disitulah hari lahirnya gereja. Kalau orang Israel di zaman perjanjian lama, orang merayakan panen gandum, ternyata pada saat pencurahan Roh Kudus pas di hari Pentakosta, di situ adalah babak permulaan, gerbang gereja dari Salem itu terbuka sampai ke bangsa-bangsa dan lahirlah gereja. Artinya apa? Panen gandum di perjanjian lama, di zaman Israel, di zaman Kisah Rasul pasal 2, di situ adalah lahirnya jiwa-jiwa. Semakin banyak jiwa-jiwa datang kepada Yesus dan percaya kepada Yesus. Amin. Dengar,
Pentakosta, saya pernah berbicara eskatologi di para pendeta. Di para pendeta ya, yang bukan S1 tapi juga para dokter. Saya bilang begini, ketika saya mau pelajari, Pentakosta itu ada 3. Dengar, ada Pentakosta, bukan Pentakosta ketiga ya Pak Niko, itu betul Pentakosta ketiga, gelombang yang ketiga. Tapi maksud saya begini, ada 3 hal. Yang pertama dalam perjanjian lama itu panen gandum. Yang kedua adalah panen jiwa. Panen jiwa di Kisah Rasul pasal 2 dan sampai sekarang panen jiwa. Terus banyak orang datang kepada Yesus. Terus makin banyak orang percaya kepada Yesus. Nah yang ketiga ini dia. Panen gandum pemisahan. Gandum dan lalang akan dipisahkan. Dalam kitab Wahyu berkata begini. Panen, tuai yang sudah menguning, panen, tuai sabit, ayunkan sabitmu. Artinya apa? Gereja-gereja yang sudah menguning, sabitkan, ambil mereka. Pisahkan. Yang gandum diambil, yang lalang diikat. Lalu kemudian apa? Dibakar. Pastikan nanti di akhir zaman, ketika penuaian jiwa, ketika Tuhan memerintahkan para malaikatnya, tuai yang sudah menguning panen. Artinya apa? Sangkakala diperdengarkan. Pengangkatan terjadi, pemisahan antara gandum dan lalang, kambing dan domba. Coba kasih tahu kiri kananmu, bilang begini, pastikan kamu gandum. Amin. Karena begini jemaat Tuhan, kalau panen gandum dan lalang tuh mirip. Coba bilang kiri kanan, gandum dan lalang tuh mirip. Mirip. Ya, saya waktu pergi ke Pontianak ya kemana tuh daerah mana, saya lihat itu kok pohon jagung, wih gede-gede tuh, banyak banget tuh. Oh bukan Pak, itu bukan jagung ya, itu lalang Pak. Waktu saya lihat padi, ada yang pernah lihat padi? Yang suka lihat tanaman padi? Kan ada rumput kan di sebelahnya, mirip gak? Mirip. Dan petani itu nggak akan mungkin cabut padi itu, rumput itu, karena kalau rumput itu dicabut maka padi akan tercabut. Makanya para murid bilang begini, Guru, kenapa lalang itu nggak dicabut? Apa Yesus katakan? Kalau lalang itu dicabut maka gandum juga akan tercabut. Artinya apa? Di dalam gereja lalang dan gandum itu ada, dan lalang tuh nggak boleh dicabut, lalang tuh nggak boleh diusir. Biarkan sama-sama di dalam gereja dia bertumbuh. Kalau gandum semakin dia bertumbuh semakin dia merendahkan diri. Kalau lalang semakin dia bertumbuh semakin meninggikan diri dan melawan dan menanduk. Amin. Pastikan. Sekali lagi bilang kiri kananmu. Kita gandum. Rendahkan diri. Semakin kita mengetahui firman, semakin kita melayani, semakin kita merendahkan diri. Lalu Pentakosta diperingati sebagai hari pemberian hukum Taurat di Gunung Sinai. Jadi penta itu 5 hukum. Kelima hukum itu diberikan. Dan yang menariknya kenapa di Pentakosta itu terjadi pencurahan Roh Kudus. Disitulah Allah memberikan kepada gerejanya yaitu hukum kasih karunia. Hukum anugerah Allah. Dan kita diselamatkan bukan karena melakukan hukum Taurat. Kita diselamatkan karena iman dan percaya kepada Yesus dan menghidupi Yesus. Amin. Tapi begini, dengar, ketika kita hidup di dalam Yesus, kita beriman dan menghidupi Yesus, maka kita diberikan kemampuan untuk melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat yang kita lakukan bukan karena takut masuk neraka. Tapi kita mengerjakannya, kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan. Ya setuju, katakan amin. Kadang-kadang saya mau tanya, kita kalau lampu merah ditaati, Anda takut ditilang atau mencerminkan warga Indonesia yang menghormati ini, yang patuh kepada peraturan? Berapa banyak lampu merah diterobos hanya gara-gara apa? Takut kena tilang. Nah kalau begitu modelnya, ini saya bikin ini ya, satu ilustrasi ya. Jadi kita melakukan hukum Taurat, kita berbuat baik bukan karena supaya masuk surga. Amin. Kita berbuat baik karena bukan supaya masuk surga. Kita berbuat baik karena apa? Karena kita sudah menerima hukum kasih karunia yang memampukan kita mengerjakan jalan itu sebagai identitas kita sebagai warga kerajaan Allah. Yang mengerti katakan amin. Makanya
diperingati sebagai hari pemberian hukum Taurat di Gunung Sinai. Di Kristen Pentakosta jadi hari peringatan turunnya Roh Kudus ke murid-murid Yesus. Jadi Pentakosta di Kristen di zaman sekarang bukan lagi hari raya panen gandum, tapi hari lahir gereja. Dengar jemaat Tuhan, hari lahir gereja bukan bangunannya, bukan, tapi semakin hari Roh Kudus membawa orang kepada pertobatan. Dengar jemaat Tuhan ya, sekarang ini kita kan tidak pernah melihat, makanya sekali-sekali lah kita lihat ya pelayanan-pelayanan para misionaris yang ada di Afrika, yang ada di Timur Tengah, kegerakan-kegerakan underground. Bahkan di Indonesia pun sudah ada yang namanya kegerakan-kegerakan underground. Orang-orang Bani Kedar, Nebahayot yang percaya kepada Yesus dan itu tidak diekspos. Kenapa tidak diekspos? Karena untuk menjaga keselamatan mereka. Tapi percayalah ini yang terjadi. Di akhir zaman ini semakin banyak orang percaya kepada Yesus. Amin. Apalagi sekarang muncul apologet orang Kristen, apologet yang lurus ya. Saya bilang yang lurus, bukan yang bengkok, kan ada yang bengkok ya. Apologet ada yang bengkok. Kenapa saya bilang bengkok? Karena kerjanya nyerang ke dalam, tapi apologet yang lurus dia mempertahankan iman kekristenan. Dia membawa orang kepada Yesus ya. Salah satunya siapa? Yang kita harus kenal dan orang itu tidak ada di Indonesia. Salah satunya adalah Edis TV. Itu luar biasa, saudara. Mari kita lihat angin, tiupan angin yang keras, api. Dan ini mirip seperti orang Israel ketika mereka dibawa keluar dari Mesir. Ketika orang Israel dibawa keluar dari Mesir, mereka dituntun selama berada di padang gurun. Alkitab mencatat orang Israel itu dipimpin tiang awan dan tiang api. Saking hebatnya perlindungan Allah yang menuntun bangsa Israel, Alkitab mencatat kasut mereka tidak rusak. Wow, hebat. Pernah lihat kasut tidak sepatu? Ini sepatu saya aja udah mau 5 tahun, udah mau rusak-rusak. Tapi Alkitab mencatat orang Israel kasutnya nggak rusak selama 40 tahun. Hebat ya. Dan selama 40 tahun mereka makan daging. Nggak pernah potong kambing, nggak pernah potong domba. Tapi daging itu dikirim dari timur, dari barat, dari angin, semua dibawa. Dan mereka makan roti mana. Ini luar biasa penyertaan Tuhan. Terlebih lagi mereka tidak kepanasan. Waktu saya ada di Irak, itu suhunya luar biasa. Makanya sekarang di Mekah, pemerintahan Arab Saudi kan membuat ini, satu sistem AC ya, AC ditanam di bawah tanah, dan itu ada selang sampai ke atas, sehingga orang yang naik haji, mereka nggak kepanasan. Kenapa? Tahukah Anda di Timur Tengah, suhunya luar biasa. Kita cuci celana jeans, nggak sampai 2 jam kering. Kalau di Indonesia, cuci celana jeans, berapa jam baru kering? Nggak mungkin 1 hari. 1 jam itu kalau di laundry. Nggak, makanya sana panas, saudara. Tapi Alkitab mencatat mereka dilindungi tiang awan. Ya, ada angin. Awan itu, saya mau kasih tahu, kalau awan itu identik dengan, kalau dia awan, semakin dia pekat, semakin dia dekat, itu kan anginnya semakin berasa kan. Wah, ini luar biasa loh orang Israel. Di malam hari, mereka nggak kedinginan di padang gurun, ada api yang menghangatkan mereka. Dan itu sama yang terjadi ketika para murid berdoa, angin dan api. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ini dicatat oleh oleh Lukas. Suatu kesaksian. Dan ini fenomena yang luar biasa di awal dari pencurahan Roh Kudus. Dan saya mengajak kita, mari kita kembali merenungkan 2 fenomena ini. Kenapa? Penampakan tiupan angin dan api. Kita lihat yang pertama. Bunyi seperti tiupan angin yang keras. Dicatat dalam bahasa aslinya adalah pneuma. Pneuma itu artinya angin, nafas dan roh. Dalam bahasa Ibrani, dalam perjanjian lama, kata ini disebut dengan ruah. Roh Allah, makanya dalam kitab Kejadian pasal pertama dikatakan apa? Roh Allah melayang-layang.
ruah Allah ya, Yahweh itu melayang-layang. Indonesia ini kan mesti tahu bahasa di Timur Tengah tuh ada 3 bahasa yang sama ya. Bahasa Aram, bahasa Ibrani, yang ketiga adalah bahasa Arab. Ya, jadi 3 bahasa itu serumpun. Kalau Indonesia kan Indonesia Melayu kan, Melayu gitu. Kalau di sana ada 3, Ibrani, Aram dan Arab. Dan ini bahasanya sama, mirip-mirip saudaraku. Makanya katakan ruah, roh Allah, roh Yahweh melayang-layang. Dan di dalam perjanjian baru ini juga yang pernah terjadi percakapan antara Yesus dan Nikodemus. Seorang ahli Taurat, ahli agama datang kepada Yesus, "Guru, kami tahu bahwa engkau adalah Allah, engkau anak Allah yang diutus dari surga." Lalu Yesus berkata dengan keras kepada Nikodemus, Nikodemus, kalau engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, engkau tidak akan bisa masuk, dan jangankan masuk, melihat kerajaan Allah pun kau gak bisa. Engkau harus dilahirkan dari air dan roh. Makanya jemaat Tuhan, kenapa? Ada lagunya berkata, dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Kenapa? Karena ketika kita menerima roh Allah, kita punya DNA-nya Allah. Apa tuh DNA-nya Allah? DNA-nya Allah itu adalah kasih. Kitab Yakobus mencatat apa? Barang siapa yang berbuat kasih, ia berasal dari Allah. Barang siapa yang tidak berbuat kasih, ia bukan berasal dari Allah. Jelas kan? Jadi DNA-nya Tuhan apa? Kasih. Kasih tau kiri kanan, DNA kita kasih. Amin. Love, kasih. Itu DNA kita. Makanya ketika kita mengalami kelahiran kembali, Roh Kudus menjamah kita dan mengubahkan kehidupan kita. Kita punya DNA yang sama. Apa itu persamaan kita? Sama-sama mengasihi Dia. Sama-sama hidup di dalam kasih. Makanya Yesus berkata kepada Nikodemus, kalau kau tidak dilahirkan dari air dan roh, engkau tidak punya DNA. Makanya ini salah satu penginjilan yang luar biasa yang Yesus sampaikan kepada Nikodemus. Makanya dilanjut di Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu salah satu kelanjutan percakapan Yesus dan Nikodemus. Ketika Roh Kudus datang seperti angin keras, seluruh rumah dipenuhi. Tidak ada sudut yang tidak terjangkau. Tidak ada orang yang ketinggalan. Jadi di upper room, di hotel Loteng Yerusalem, semuanya mengalami lawatan. Amin. Coba kita lihat, ini gambar pohonnya, angin. Tidak kelihatan anginnya, tapi dapat dirasa. Kita lihat apa yang bisa kita renungkan dari ini saudaraku. Kuasa untuk menerobos. Ibu Ruth boleh dibantu yang nanti video Fidik, ya nanti persiapan videonya. Keluar dari zona nyaman. Murid-murid yang tadinya takut jadi berani. Kita lihat Kisah Rasul pasal 2 14 versus 4 dan 31. Mereka terbalik saudaraku. Mereka jadi pemberani. Mereka bersaksi. Dan gereja digerakkan, bukan stagnan, tapi jadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan hari ini, apakah ada area hidup yang tertutup? Biarkan Roh Kudus ingin buka pintu setiap kita. Amin. Kuasa untuk menerobos. Keluar dari zona nyaman. Kadang-kadang kita ini menjadikan kelemahan kita tuh zona nyaman. Pak Pendeta, aku nggak bisa, aku tuh nggak layak. Kita menjadikan ketidaklayakan kita tuh menjadi zona nyaman yang membuat kita nggak mau melayani Dia. Hari ini saudaraku dikasih Tuhan, kita harus keluar dari zona nyaman. Amin. Coba kita lihat videonya yuk. Ini videonya luar biasa. Saya berkali-kali nonton video ini merinding saudaraku. Kenapa? Karena ini sesuatu hal yang nggak biasa. Tapi dia adalah pribadi yang luar biasa. Orang ini memberikan dampak yang luar biasa dan dia berbicara di 78 negara dan banyak kehidupannya, oleh karena kehidupannya, kesaksiannya, banyak orang diubahkan.
Umur 8 dan 10 tahun, 8 sampai 10 tahun, dia berusaha berkali-kali mau bunuh diri, saudara. Oke, boleh? Silakan. Would be quite envious of everybody else around me who had arms and legs, including my brother and sister at times. I was born without limbs for no medical reason, and I hated God. So why did He give me less? What did I do to deserve that? Today, I stand before you without arms and legs, but a very strong man because of the bad days in my life. You will have good days and you'll have bad days, but you will always learn something more or something new, and you will learn more overall on bad days than good days. You will learn more about yourself, you'll learn more about relationships, you'll learn about life and principles, and it'll build your character. But I tell you, there are some times in life where you fall down and you feel like you don't have the strength to get back up. Do you think you have hope? Because I tell you, I'm down here, face down, and I have no arms, no legs. It should be impossible for me to get back up. It should be impossible for me to get back up, but it's not. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. For as long as I try, there's always that chance of getting up, and it's not the end until you've given up. If you didn't go what you've gone through, you wouldn't be who you are today. You may have arms and legs, but unless you know three things. Number one, who are you and what your value is? Number two, what is your purpose here in life? And number three, what is your destiny when you're done here? If you don't know the answers of any of those three questions, you're more disabled than I. I've gone from a life without limbs into a life without limits. What about you? How about you? Bagaimana denganmu? Luar biasa. Kalau kau tidak mengetahui 3 tujuan utama dalam kehidupanmu yang Tuhan taruh dalam kehidupanmu, dikatakan apa? Kamu lebih cacat dari saya. Hari ini saudaraku dikasih Tuhan, angin itu mengajarkan kepada kita kuasa untuk menerobos keluar dari zona nyaman. Amin. Jangan berkata lagi, Pak, aku nggak bisa. Fidik, ini orang Australia, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Umur 8 sampai 10 tahun, nyaris dia mau bunuh diri berkali-kali. Dia mau bunuh diri berkali-kali. Tapi pada umur 17 tahun dia dilawat Tuhan. Dan dia menjadi seorang pembicara, bukan hanya motivator, tapi dia menginjil kemana-mana. Dan banyak oleh karena khotbahnya, kesaksiannya, banyak orang bertobat, banyak orang datang pada Yesus. Amin. Kita lihat saudaraku dikasih Tuhan. Angin Roh Kudus, minta Roh Kudus itu tiup di area stagnan dalam hidupmu. Bersiaplah engkau jadi saksi di tempat Tuhan tempatkan kamu. Saya merindukan jemaat Tuhan di tempat ini. Apa yang bisa kita pelajari dari dampak pencurahan Roh Kudus? Dampak dari pencurahan Roh Kudus itu membawa kita berubah. Berubah menjadi pribadi yang mau bersaksi, pribadi yang mau melayani Dia. Amin. Yang kedua, api, lidah api. Kita harus tahu bahwa lidah api dua sifat yang tidak bisa dipisahkan. Memurnikan, bahkan memberi terang dan kuasa. Kita tahu emas dibakar untuk dipisahkan dari kotorannya. Emas bisa ditambang dari gunung, emas bisa ditambang di sungai. Tapi ketika ditambang, semua logamnya itu bercampur. Ada pasir, ada logam-logam besi, dan zat-zat yang lain. Dan untuk memisahkan logam itu, butuh dengan satu cara yang tidak enak, yaitu dibakar dengan tekanan yang tinggi. Kalau seandainya logam itu bisa berbicara, dia pasti berteriak, sakit, sakit. Makanya dimurnikan. Saya bersyukur gereja ini punya masalah. Saya bersyukur kehidupan kita punya masalah. Supaya apa? Supaya itu memurnikan motivasi kita. Memurnikan tujuan kehidupan kita. Amin. Amin. Saya rindu jemaat Tuhan. Jangan keluar dari komunitas. Jangan keluar dari gereja. Apapun masalah, yang keluar bukan kita dalam gereja. Kalau ada perselisihan, ada masalah di dalam gereja, yang keluar bukan pribadi kita,
Yang keluar adalah apa? Kedagingan kita. Merasa diri lebih baik. Merasa diri lebih hebat. Merasa diri lebih sok jagoan. Merasa diri lebih apa? Lebih kaya. Merasa diri lebih pintar. Merasa diri lebih cantik. Merasa diri lebih ganteng. Yang ini harus dibuang. Supaya apa? Supaya kita betul-betul kita punya kualitas manusia Kristus. Seperti emas yang dimurnikan. Api juga menerangi kegelapan. Dan yang menariknya, ternyata api juga menghangatkan yang kedinginan. Tahukah Anda, kenapa dikatakan api? Alkitab mencatat di akhir zaman ini, kasih dunia itu semakin dingin. Tapi kita dipanggil untuk menghangatkan. Sehingga kasih yang kita bawa tidak dingin, tapi menjadi kasih yang penuh dengan hangat, kasih mesra, penuh dengan kasih Kristus. Ya setuju katakan amin. Kasih tau kiri kanan, bilang begini, kau dipanggil untuk menghangatkan kasih. Amin. Kasih kita jangan dingin, cuek, atu tak acu gitu ya. Masa bodoh, peduli amat, biarin. Aduh, yang begini-begini ini susah, saudaraku. Ya, kita mesti punya kasih yang hangat. Segala sesuatu yang kurang kita perlengkapi. Ada yang salah kita perbaiki. Kalau ada yang kurang, ada yang gak sempurna, kita bisa bantu, kita mengerjakannya sama-sama. Tapi di akhir zaman ini banyak orang mengalami kasih yang semakin dingin. Masa bodoh, tidak punya rasa empatik, saudara. Dan lidah api juga bicara tentang kehadiran Allah. Dan yang mengerikan, ternyata lidah api juga bicara tentang akhir penghukuman. Masih ingat kita Sodom dan Gomora? Kota yang penuh dengan percabulan. Sodom, makanya Sodom ini dipakai di zaman sekarang ini. Sesuatu kegiatan seks yang tidak wajar. Kenapa tidak wajar? Sesuatu seks yang dilakukan oleh sesama sejenis. Jadi kalau kita bicara tentang seks yang tidak wajar sesama jenis, ternyata bukan di zaman sekarang, di zaman perjanjian lama sudah ada, saudaraku. Dan Alkitab mencatat, membukakan mata kita, dua kota Sodom dan Gomora itu dimusnahkan oleh Tuhan, dihancurkan oleh Tuhan dengan api, dibakar kota itu. Tetapi di akhir zaman ini, ternyata api masih dipakai. Untuk apa? Untuk menghanguskan, menghukum mereka yang namanya tidak tercatat di dalam buku kitab kehidupan. Mari kita lihat, saudaraku dikasih Tuhan, apa yang bisa kita renungkan dari ini? Pembersihan dan kuasa melayani. Lukas pasal 3 ayat 16. Yesus menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Hidup yang dibakar roh. Lihat Petrus, dia dimurnikan, yang dimana dia adalah pecundang. Petrus yang danyem 3 kali jadi pemberani. Pelayanannya efektif. Roh Kudus membakar motivasi yang salah dan salurkan ke pelayanan kasih. Di zaman sekarang ini jemaat Tuhan, ya mungkin ada di live streaming, saya mau kasih tahu, ada salah satu hal-hal yang salah dalam ibadah kita. Kenapa? Karena banyak orang Kristen menjadikan gereja tempat pasugihan. Apa itu pasugihan? Ke gereja cuma cari berkat. Kalau ke gereja hanya cari berkat, itu tidak ada bedanya dengan pasugihan. Bahkan pelayanan pun banyak di sini tidak ada, saya bersyukur lah ya. Banyak di luar sana pelayanan mimbar, motivasinya sudah tidak murni. Ujung-ujungnya duit. Dan saya bersyukur, saya sebagai gembala di gereja di tempat ini tidak pernah mendapatkan gaji. Bagaimana mau gaji? Gereja aja minus. Selama saya mengembalakan gereja ini, tidak pernah saya mendapatkan gaji. Kami atur, kami memprioritaskan apa yang menjadi tujuan dalam pekerjaan Tuhan. Kita utamakan pekerjaan Tuhan daripada kehidupan kami. Kami belajar, saudaraku.
Tapi kalau kami mau motivasi kami tidak benar, mungkin saya udah nggak dari Samarinda. Karena di Jakarta lebih nyaman, Jakarta lebih enak, Jakarta lebih banyak jadwal, Jakarta sumber uang. Saya mau kasih tahu, saya bilang sama orang-orang yang ada di Jakarta, Samarinda, Kalimantan Timur bukan sumber uang. Uangnya ada di sana. Uangnya ada di Jakarta. Yang punya tambang ada di Jakarta. Yang punya alat berat ada di mana? Jakarta. Betul nggak? Yang punya perusahaan-perusahaan ada di mana? Jakarta. Jadi semua uangnya ada di mana? Jakarta. Tapi hari ini kita harus punya motivasi yang benar. Motivasi yang murni. Ya setuju, katakan amin. Kita belajar. Kita minta Roh Kudus bakar motivasi kami yang salah. Di Jakarta, beberapa orang saya lihat para pelayan Tuhan, ketika mendapatkan jadwal karena gereja di sana banyak betul, dia dapatkan satu jadwal. Wih, jadwalnya banyak betul. Lalu dia hitung pendapatan-pendapatannya. Nanti aku dapat segini. Dia bilang, wah celaka. Kalau begini, ya, engkau tidak akan pernah mendapatkan upah di surga. Karena Yesus bilang, kalau kau mendapatkan upah di bumi, engkau tidak akan pernah mendapatkan upah lagi di surga. Karena upahmu sudah kau ambil di bumi ini. Hari ini mari kita belajar. Kalau kita beribadah, jangan cari berkat. Kita beribadah, kita datang kepada Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan. Gereja, saya tidak setuju kalau gereja itu tempat entertainment. Gereja bukan tempat entertainment. Gereja bukan tempat hiburan, tempat kita dihiburkan, bukan. Gereja kita datang kepada Tuhan, kita bawa kehidupan kita menyadari bahwa kita perlu Yesus, kita perlu pertolongan Tuhan, kita datang menyembah Dia di tengah-tengah kondisi yang tidak enak, kita tetap datang mengagungkan nama Dia. Itulah sebuah gereja, ibadah yang sejati, bukan entertainment. Wah, musiknya nggak enak, oh well singernya nggak nyaman. Pergi cari gereja yang lain, wah lampunya kurang keren, TV-nya kecil, aku mau TV, cari ibadah gereja yang TV-nya gede, TV-nya besar. Mari kita luruskan motivasi ini dalam hal beribadah, amin. Percuma kalau kita punya ibadah, kita punya fasilitas yang lengkap, tapi firman Tuhan tidak pernah kau lakukan, firman Tuhan tidak pernah kau kerjakan dalam hidupmu. Kenapa? Karena kau menjadikan gereja itu cuma sebagai pusat entertainment, hanya memuaskan diri kita. Murnikan semua itu, harus dibakar saudaraku. Amin. Waktu saya pelayanan di Jakarta, seorang worship leader nggak punya anak. Pelayan kami, kalau WL luar biasa, wah keren lah ya WL-nya. Saya minta maaf, Pak Larry, Pak siapa, Bang Mika, lewat. Ini WL-nya hebat. Dia pelayanan tempat saya, dia komitmen di tempat saya, pelayanan. Waktu saya pengembalaan di Jakarta. Istrinya nggak punya anak, 2 tahun menikah nggak punya anak. Lalu kemudian tiba-tiba saya telepon dia, Pak, ayo kita makan yuk, kita makan di Pencenongan di Jakarta Pusat. Saya makan, lalu kemudian saya bilang begini, Pak, saya pesan jus naga, apa? Buah naga ya, jus naga, buah naga ya, jus buah naga. Saya pesan 1. Terus dia tanya, Pak, kenapa 1, Pak? Kita ini kan berempat, saya, istri saya, dan dia dan istrinya. Enggak, saya cuma pesan 1, saya cukup minum air teh aja. Kenapa saya pesan 1? Saya bilang begini, ini jus naga, buah naga untuk istrimu. Karena istrimu sedang hamil, ada bayi dalam perutnya. Terus dia bilang apa? Pak, istriku nggak hamil, Pak. Kami udah cek nggak hamil. Minum! Karena ada bayi dalam perut anak itu, kau percaya nggak? Kalau kau percaya, minum. Kalau saya bilang minum. Akhirnya dia minum. Ketika dia minum, mereka suami istri tatap-tatapan. Ini Pak Pendeta kita gila ya. Aku nggak hamil, kok dia bilang hamil. Tapi ketika saya bilang minum, pulangnya dia tidak bisa tidur. 3 hari 3 malam gak bisa tidur. Dia cek, apakah benarkah kata Pak Gembala? Begitu dicek, dia hamil. Tuhan kasih dia anak. Tetapi ketika dalam proses dia hamil, tiba-tiba dia datang kepada saya. Pak, kami mau pindah gereja, kami izin pamit ke gereja. Kenapa? Karena gereja kita tidak ada videotron. Zaman itu kan masih keren videotron kan. Istri saya tuh mau ibadah yang keren Pak, yang panggungnya begitu gitu. Saya bilang,
terpukul saya. Saya sedih. Saya bilang gak apa-apa. Kalau kau mau pindah, kalau kau hanya berharap per fasilitas, pindah saja. Jemaat Tuhan, saya mau kasih tahu, kita harus murnikan motivasi kita. Amin. Banyak orang bilang, Pak, kenapa sih nggak ibadah di tempat yang lain cari? Saya juga mau cari tanah. Makanya Tuhan, ayo kita sama-sama kita cari. Kasih tau kiri kanan, cari tanah. Kita juga mau bangun. Amin. Supaya jangan selama-lamanya di sini. Cukup satu lagu saja kita nyanyi. Ku tetap di sini. Ya, itu lagunya ya. Tapi kalau gereja ya kita harus carilah. Kita harus bangun. Amin. Mari kita belajar, saudara. Bakar motivasi Allah. Hari ini ada dosa ketakutan yang bikin pelayananmu lemah. Atau pekerjaanmu, serahkan itu ke api Roh Kudus. Api Roh Kudus, serahkan dosa ketakutan ke api pembersihan. Kita minta Tuhan murnikan. Murnikan hati kita. Saya bersyukur para pelayan-pelayan di sini luar biasa. Amin. Tepuk tangan bagi para pelayan Tuhan. Meskipun tidak dapat nasi kotak, tetap semangat melayani. Amin. Amin. Hargailah mereka yang pelayanan di sini. Mereka ini pelayanan murni. Tidak ada mendapatkan sesuatu. Tapi yang kami doakan adalah mereka mendapatkan berkat dari pekerjaan mereka. Dari karir yang mereka lakukan. Amin. Makanya anak-anak di sini, anak-anakku yang melayani Tuhan, saya mau kasih tahu. Upahmu bukan di gereja. Amin. Upahmu di surga. Tuhan perhitungkan apa yang kau kerjakan dalam sebuah pelayanan. Makanya anak-anak muda, kalau kamu diberkati, melayani. Keluarga-keluarga yang mau diberkati, melayani. Amin. Kasih tahu kiri kanan, ayo melayani. Ya, ya di sini ada adik yang ganteng ya, melayani ya. Adik-adik melayani, semua melayani ya. Ada pasipan ya. Nanti pasipan jadi aser terima tamu. Karena pasipan ini orangnya murah meriah, murah senyum. Ya, murah senyum ya. Suka tersenyum. Ya nanti sama Pak dengan sama Bang Erik ya. Ayo kita melayani. Biarkan Roh Kudus bakar motivasi yang salah dan salutkan kasih dan kuasa. Dahsyat. Berapa banyak sini diberkati Tuhan? Angkat tangan. Hari ini ada dua caption kita. Angin dan api. Yang terakhir, kita baca sama-sama yuk, 2, 3. Roh Kudus, tiupkan anginmu dalam hidupku. Bakar aku dengan apimu. Biar aku jadi saksi yang berani hari ini. Amin. Sekali lagi kita baca, 2, 3. Roh Kudus, tiupkan anginmu dalam hidupku. Bakar aku dengan apimu. Biar aku jadi saksi yang berani hari ini. Mari kita berdoa. Pemusik boleh maju. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah. Holy Spirit random. Terima kasih. Holy Spirit panggil di Holy Spirit. Holy Spirit mari semuanya bangkit berdiri. Katakan rendam. Sing together. Holy Spirit turun atas kami Tuhan. Jesus. Render Lord Jesus. Rain. Oh Jesus. Rain. Your Holy Spirit rain down. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, rain. Oh, rain, rain, oh,
Spirit reign. Jesus, oh, reign, reign on the Holy Spirit reign. Sing, come Holy Spirit, Lord Jesus. Come Holy Spirit, Lord in this place. I need fill me again with the power of your Spirit. Lord, I cry. Saya rindu jemaat Tuhan saja yang berkata, come Holy Spirit. Terima kasih Tuhan. Oh Jesus. Oh la bata bata bata. Oh Jesus. Hallelujah. Ya la bara la bara la bara la bara la. Oh la la bara la bara la bara.
dinamit kuasa, eksosia otoritas. Engkau yang membuka tangan di hadapan, engkau menerima kuasa dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung. Berikan hidupmu kepada dia. Tangan-tanganmu disertai dengan kuat kuasa. Pergilah engkau menjadi saksi. Jadilah saksi Kristus. Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau punya nilai di mata Dia. Dan hari ini Roh Kudus menjamah setiap kita, mengubahkan setiap kita. Terima kasih. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat tempat ini. Hamba melepas keberkatan Tuhan pakai jemaat tempat ini. Dan biar kami terus mengembangkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami bersyukur Tuhan membakar motivasi kami. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang murni di hadapan, yang melayani karena kasih, yang bergerak karena kasih, beribadah karena kasih. Dan hamba berdoa Tuhan, curahkan. Oh Rabashi, kekuatan ilahi turun atas jemaat tempat ini. Terima kasih Bapak. Pekerjaan mereka Kau berkati, usaha mereka Kau berkati, kuasa yang Kau berikan bagi mereka Tuhan. Mereka melakukan satu terobosan-terobosan dalam usaha mereka. Mereka melakukan satu terobosan-terobosan dalam bisnis mereka. Dan pada hari ini Tuhan, hamba melepaskan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan berikan persembahan. Yang terakhir persembahan syukur kita. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, doakan. Kalau gak ada halangan akhir bulan ini saya harus ke senior, ke desa senior. Tadi ditelepon saudaraku ya. Karena saya mau mendata lagi jemaat di sana karena gereja itu akan mau kita tabiskan ya. Pos PI di sana mau ditabiskan. Jadi saya gak tahu bagaimana, mungkin semoga nanti ya kalau pelayan pengkhotbahnya sih ada, tapi pemain keyboardnya yang rencananya Pak Danielnya akan pergi ke Balikpapan. Tapi saya berdoa supaya nanti anak-anak muda kita bisa ya ajak teman-temannya pelayanan, amin. Ya, mari kita melayani Tuhan yuk. Kasar kiri kanan, ayo kita melayani Tuhan. Ayo kita melayani Tuhan ya. Jangan takut, Pak suaraku fales. Tenang, ada Tante Rara di sini yang bisa ajar ya. Gak tau panggilnya apa, tante atau kakak? Oh kakak ya. Ayo kita berikan persembahan yuk. Di sini kita berikan persembahan syukur. Mari kita berdiri semuanya yuk. Kita angkat persembahan kita. Bapak kami bersyukur buat anugerah-Mu di ibadah pencurahan Roh Kudus. Kami membawa persembahan syukur kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pekerjaan, buat usaha kami, keuangan kami. Semuanya berasal daripada Engkau. Dan hari ini kami persembahkan segala sesuatu yang sudah kami dapatkan kepada Engkau Tuhan. Daripada-Mu Tuhan kami perolehnya. Dan hari ini kami mempersembahkan korban kami di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita maju ke depan yuk. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Hari inilah harinya Tuhan.
puji nama Tuhan. Sebagai pengumuman tambahan, Bapak Ibu sekalian yang rindu mungkin rumahnya untuk dijadikan tempat untuk beribadah kul, mungkin dapat menghubungi hamba Tuhan di tempat ini. Dan untuk kul minggu ini hari Rabu Kamis atau Rabu? Oh, Rabu ya. Hari Rabu kulnya akan diadakan di rumah Bapak Leri ya, alamatnya di KS Tubun. Bagi Bapak Ibu mungkin nanti yang mau berangkat bareng atau mau minta alamatnya, nanti kita akan share di grup WhatsApp. Puji nama Tuhan yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Semuanya saya jemput untuk bangkit berdiri. Kami sungguh bersyukur pada malam hari ini Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, Sebelum kita doa berkat, saya minta tolong jemaat Tuhan kalau belum masuk ke saluran di gereja kita, tolong masuk ya supaya kita bisa memberikan info update. Ada di sini yang belum masuk saluran, angkat tangan yang belum masuk saluran. Di WhatsApp ya, di WhatsApp ada saluran, grup saluran. Nanti minta tolong Karara, Lisa, tolong di follow jemaat ya. Karena kita mau semua akan terdata di situ dan di situ akan terproteksi dan di situ semua akan menerima informasi. Amin. Glory, glory, haleluya. glory, glory, haleluya. Glory, 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 haleluya. Haleluya, puji-Mu. dan pada akhirnya ibadah kita sudah selesai. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, terimalah berkat. Yevareka, Jehovah visi mereka. Ya Jehovah wanafaleka fikureka. Yesa Jehovah wanafaleka fiasa mereka shalom. Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan menyinari kedua wajah dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kehidupanmu, katakan. Diberkatilah rumah tanggamu dan anak-anakmu, katakan. Diberkatilah pekerjaan usaha dan karirmu serta pendidikanmu, katakan amin. Dan diberkatilah keluar masuk rumahmu, katakan amin. Dengan kedua tanganku angkat di hadapan Tuhan. Tuhan membuat kau berhasil dan beruntung. Dengan kedua kaki kemanapun kau melangkah, Roh Kudus menuntun kau kepada jalan kebenaran. Pulanglah kau dikasihi Tuhan, kau dicintainya. Ketika sangkakala berbunyi, Dia menjemput kita semua di awan-awan bermain. Dan pulanglah, bawalah berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub, berkat yang disempurnakan dengan satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang diberkati, mari bersama berkata, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam
Puji nama Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.